Para peserta kursus Intan, setelah ukuran badan diambil, langkah selanjutnya adalah membuat pola baju, dan kali ini yang akan dibuat adalah pola blazer. Silakan disiapkan peralatannya. Tentukan titik A, lalu buatlah garis vertikal dan garis horizontal yang saling berpotongan di titik A tersebut. Di bawah A tentukan titik B, di mana AB adalah panjang punggung. Buatlah garis horizontal yang melalui titik B, dan garis itu disebut garis dada. Di bawah B tentukan titik C, di mana AC adalah panjang pinggang. Buatlah garis horizontal melalui titik C tersebut, dan garis itu dinamakan garis pinggang. Di bawah C tentukan D. AD adalah panjang pinggul. Buatlah garis horizontal yang melalui titik D. Garis itu kita sebut garis pinggul. Nah, sekarang ada 3 garis, yaitu garis dada, garis pinggang, dan garis pinggul. Ketiga garis ini merupakan patokan untuk membuat gambar pola baju wanita bagian atas, baik berupa blus, kebaya, maupun blazer. Di bawah D tentukan sebuah titik dan buatlah garis horizontal. Garis paling bawah ini adalah batas panjang baju yang akan dibuat. Selanjutnya, sebelah kanan A tentukan titik E, di mana AE adalah setengah lebar leher. Setengah lebar leher, atau bisa juga 1/6 dari lingkar leher. Dari B ke atas tentukan titik F. BF adalah kontrol kemiringan bahu atau pundak. Sebelah kanan F tentukan titik G. FG setengah lebar punggung ditambah 3 cm. Kenapa sih harus ditambah 3 cm? Nanti jawabannya akan dijelaskan pada bagian akhir. Jawabannya akan dijelaskan pada bagian akhir nanti, ya. Sekarang perhatikan garis dada yang melalui titik B. Di sebelah kanan B ada titik H. Berapa sih ukuran BH? BH adalah 1/4 lingkar dada ditambah 1 cm. Karena ini merupakan pola bagian depan. Pola bagian depan lebih besar, jadi sama dengan 1/4 dari lingkar dada ditambah 1 cm. Sekarang kita perhatikan garis pinggang yang melalui titik C. Di sebelah kanan C ada titik I. Berapa panjang CI? CI adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 cm. Karena untuk pola depan jadi ditambah 1 cm. Ditambah lagi untuk kupnat 3 cm. Saya ulang lagi. CI sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 cm karena depan. Kemudian ditambah 1 kupnat 3 cm. Jadi CI adalah 1/4 lingkar pinggang ditambah 4 cm. 1/4 lingkar pinggang ditambah 4 cm. Perhatikan garis pinggul. Di sebelah kanan D ada titik J. DJ adalah 1/4 lingkar pinggul ditambah 1 cm. Kemudian dari J lurus ke bawah sampai batas bawah baju
Sebut saja sampai titik K. Jadi dari J ke bawah lurus, vertikal. Nah, sekarang titik-titik tersebut dihubungkan. E dan G dihubungkan menggunakan garis lurus. G dan H awalnya garis lurus yang tegak lurus dengan EG. Jadi dibuat garis yang tegak lurus dengan EG sampai mendekati titik H, lalu dibuat lengkung. Saya ulang lagi, dari titik G dibuat garis yang tegak lurus dengan EG sampai mendekati titik H dibuat garis lengkung. Untuk sudut G harus tegak lurus. Kalau misalnya tidak tegak lurus, misalnya lancip, maka nanti ketika pola depan dan pola belakang digandeng, ujungnya menjadi bentuk yang tidak lurus, maka harus dipotong. Maka lebar pundak menjadi berkurang dan baju menjadi tidak mapan. Kuncinya di sini tegak lurus, supaya nanti kalau digabung dengan pola yang belakang, sama-sama tegak lurus, ketika digandeng maka sambungannya merupakan garis lurus dan mudah digandeng dengan pola lengan. Jelas ya? Jadi intinya jangan membentuk sudut lancip, karena nanti akan dipotong dan ukurannya menjadi rubah. Terlebih lagi kalau membentuk sudut tumpul, nanti lengan sulit dipasang, sulit dijahit, bahkan harus dirubah polanya dan menjadi berantakan hasilnya. Selanjutnya titik H dihubungkan dengan I menggunakan garis lurus. Titik H dihubungkan dengan I menggunakan garis lurus. Titik I dengan J juga dihubungkan menggunakan garis lurus. Demikian halnya titik J dengan K itu menggunakan garis lurus. Nah, sekarang sudah mulai tampak bentuk pola. Untuk membuat kerah blazer, dari titik E tarik garis ET yang tegak lurus EG. Jadi ET ke atas tegak lurus dengan EG. Panjang ET adalah setengah lebar leher. Panjang ET adalah setengah lebar leher. Ini merupakan kerah bagian belakang. Tinggi kerah TU tentukan 7 cm. Jadi TU ini tegak lurus dengan ET dan panjang TU adalah 7 cm. Ini tinggi kerah. Sekarang kita ingat kembali ketika membuat pola blus maupun kebaya, ada lingkar leher depan. Untuk bantu kita buat lingkar leher depan EM. EM ini bentuk lengkung. Ada titik M, ini adalah perpontongan untuk lingkar leher depan. Sekarang tarik garis bantu dari G, M dan langsung keluar. GM dibuat garis bantu dan keluar 7 cm. Dari G dan M tarik garis lalu sampai keluar 7 cm menemui titik P. PM adalah 7 cm. PM adalah 7 cm. Sekarang perhatikan garis pinggang. Dari titik C ke kiri 2 cm. Lebarkan 2 cm. Untuk pola depan ada tumpukan untuk masang kancing. Seki 2 cm. Dari Ki tarik ke bawah vertikal sampai garis batas bawah baju. Batas depan bisa dibuat lebih panjang 3 cm atau bisa dibuat rata. Dari titik Ki hubungkan dengan P menggunakan garis bantu.
Q dihubungkan dengan P. Tentukan titik Z pada garis bantu QP tadi. Di tengah QP ada titik Z, di mana PZ adalah 3 cm. PZ 3 cm. Dari Z, tarik garis yang sejajar dengan PG. Dan akan memotong garis vertikal yang pertama yang melalui A dan B tadi di titik W. Dari titik W, tentukan jarak 5 cm dan titik itu berada pada garis PG. Titik yang dimaksud adalah titik V, di mana titik V berada pada garis PG dan berjarak 5 cm dari titik W. Hubungkan U dengan V, mula-mula garis lurus yang sejajar dengan TE. Garis lurus dari U yang sejajar TE sampai memotong garis batas pundak. Setelah itu, buatlah garis lengkung. Sekarang pola blazer bagian depan ini sudah mulai tampak. Tinggal membuat kupnat. Sekarang pola blazer bagian depan ini sudah mulai tampak. Tinggal membuat kupnat. Perhatikan di garis pinggang. Tentukan titik X di garis pinggang, di mana CX sama dengan XI. Melalui titik X tersebut, buatlah garis vertikal. Garis vertikal yang melalui titik X ini adalah garis bantu untuk membuat kupnat depan. Garis bantu itu akan memotong garis pola pundak. Dari titik potong itu, tentukan jarak 3 cm. Tarik garis ke bawah menuju perpotongan garis tadi dengan garis dada. Jadi garis bantu kupnat yang vertikal tadi akan memotong garis dada, dan ini merupakan batas kupnat atas. Jadi bagian atas ada kupnat 3 cm dan sampai pada garis dada. Sekarang menjadi jelas bahwa setelah nanti kupnat dijahit, maka lebar pundak yang semula lebih panjang 3 cm setelah dijahit kupnat menjadi pas dengan lebar pundak yang sebenarnya. Selanjutnya kita buat kupnat standar yang ada di pinggang. Kupnat yang ada di pinggang ini kita tentukan. Jadi dari garis vertikal ini ke kiri 1,5 cm, ke kanan 1,5 cm. Jadi berjarak 3 cm juga untuk kupnat. Hanya dibuat simetris, ke kiri 1,5 cm dan ke kanan 1,5 cm. Buatlah garis kupnat. Dari garis pinggang ke atas, batasnya berapa senti? Nah, disinilah kita ingat kembali tinggi buah dada. Tinggi buah dada adalah dari garis pundak sampai sebuah titik tertentu, titik puncak gunung namanya, ya. Batas kupnat yang dari pinggang ini adalah 2 cm di bawah puncak gunung. Jadi kupnat dari pinggang yang lebarnya 3 cm ke atasnya adalah sampai 2 cm di bawah puncak gunung, di bawah tinggi buah dada. Sedangkan ke bawahnya ini dibuat simetris sehingga dari garis pinggang ini ke atas dan ke bawah berjarak sama. Dengan telah ditentukannya kupnat untuk pinggang maupun untuk di atas dada ini, maka pola blazer bagian depan sudah jadi. Selanjutnya tinggal membuat pola blazer bagian belakang. Untuk
Untuk membuat pola blazer bagian belakang, kita tidak usah pusing-pusing karena kita cukup berkiblat bersumber dari pola depan yang sudah jadi. Yang harus kita perhatikan ada beberapa hal. Pada posisi lebar bahu, pola depan ada tambahan 3 cm untuk membuat kupnat. Sedangkan pada pola belakang tidak ada kupnat atas. Kalau begitu, pada posisi lebar bahu pola belakang ini sama dengan lebar bahu pola depan dikurangi 3 cm. Kemudian pada posisi garis dada, lebar pola depan sama dengan 1/4 lingkar dada ditambah 1 cm. Sedangkan lebar pola belakangnya adalah 1/4 lingkar dada dikurangi 1 cm. Kalau begitu, lebar dada pola bagian belakang ini sama dengan lebar dada pola depan dikurangi 2 cm. Ini pada posisi garis dada. Perbedaan selanjutnya pada posisi garis pinggang. Pada posisi garis pinggang, lebar pola depan ini sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 cm ditambah kupnat 3 cm atau sama dengan 1/4 lingkar pinggang ditambah 4 cm. Sedangkan untuk lebar pola belakang pada posisi garis pinggang adalah 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 cm ditambah kupnat 2 cm atau sama dengan 1/4 lingkar pinggang dikurangi 1 ditambah 2 sama dengan ditambah 1 cm. Kalau yang depan ditambah 4 cm, kalau yang belakang ditambah 1 cm. Jadi kalau begitu lebar pola belakang pada posisi garis pinggang ini sama dengan lebar pola depan dikurangi 3 cm. Sedangkan perbedaan yang terakhir pada posisi garis pinggul. Pada posisi garis pinggul ini lebar pola depan adalah 1/4 lingkar pinggul ditambah 1 cm. Sedangkan pola belakang adalah 1/4 lingkar pinggul dikurangi 1 cm. Yang depan ditambah 1 cm, yang belakang dikurangi 1 cm. Kalau begitu selisihnya ada 2 cm. Atau lebar pola belakang pada posisi garis pinggul ini sama dengan lebar pola yang depan dikurangi 2 cm. Nah, dari 4 patokan tadi, sekarang kita bisa membuat pola bagian belakang dengan mudah. Dengan demikian, gambar pola blazer untuk yang bagian depan sudah jadi, yang belakang juga sudah jadi, maka pola dasar blazer sudah jadi.